Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita malam ini ingin lebih bermesraan, berdekatan, lebih mengenal kepada seseorang yang sangat luar biasa, karena beliau ini sungguh sangat terkenal penjaga sunnah, penjaga daripada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai lebih daripada 5.000-an yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau ini adalah nama yang diberikan oleh ibunya, ya, atau oleh bapaknya. Sakhr namanya, bapaknya itu dinamakan Abdus Syams. Abdus Syams, iya. Dan dia ini, Abdus Syams ini, saat dalam keadaan belum Islamnya memang sudah yatim. Tapi nanti setelah Islam diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan namanya adalah Abdurrahman. Iya. Namun di antara dua Abdus Syams dan Abdurrahman ada kunyah yang sangat terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Dan sampai hari ini terkenal nama itu, kita lebih mengenal Abu Hurairah daripada yang namanya Abdus Syams, bahkan Abdurrahman. Bahkan Abdus Syams setelah Islam itu tidak boleh. Karena apa? Karena menjadi hambanya matahari. Iya. Maka diganti oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang akan kita pelajari malam ini dalam waktu yang sangat singkat, namun insya Allah kita akan melihat bagaimana yang namanya Abdurrahman bin Sulkarna Saleh disayang dan dicinta oleh siapa? Oleh pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah pada waktu itu, ya, kabilahnya yang berada di Yaman, lokasi Yaman, itu adalah Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Iya, jadi Tufail ibnu Amr ad-Dausi ini adalah yang namanya pimpinan untuk kabilah Daus. Jadi sangat sayang kepada anak ini. Kenapa? Maksudnya kepada siapa? Kepada Abdurrahman. Kita sebut Abdurrahman saja. Iya. Subhanallah, sangat dicintai, sangat disayang dan dibesarkan oleh Tufail. Tufail ini pimpinan dari kabilah Daus. Dan baik orangnya, soleh orangnya, terkenal kebaikannya, terkenal kesolehannya. Dan subhanallah, dalam keadaan namanya seorang boleh dikatakan ya anak yatim yang disayangi oleh Tufail ini, suka ngobrol berdua dengan Abdurrahman ini. Dan Abdurrahman selalu bertanya dengan kata-kata yang apa istilahnya, yang mendasar. Dikatakan, bertanya kepada Tufail ini dengan mengatakan, mungkin bahasanya wahai paman atau wahai bahasanya tuan gitu ya, saya ini gak habis pikir ya, kenapa ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah itu, nyembah ini. Emang ada gak sih yang menciptakan kita? Itu selalu ditanya kepada Tufail ini. Tufail jawab mengatakan, Allah gak usah dipikirin, udah Tuhan kita berhala aja, gak usah mikir panjang-panjang gitu ya. Tapi benar, serius, ini ingin ditanya, memang ada nggak yang menciptakan kita semuanya? Dan kalau ada yang menciptakan semuanya, itu siapa kira-kira ya?
Dan ada berapa orang yang menciptakan itu? Pertanyaan itu selalu diungkapkan kepada Tufail. Tapi Tufail tidak pernah mengambil pusing. Ya udah pertanyaan, ya nggak usah dianggap. Qadarullah. Waktu Tufail ibnu Amr ini berangkat ke Mekah. Yang namanya ke Mekah itu dulu ke Ka'bah. Pengen tawaf, ya tawaf saja. Tawafnya seperti apa? Ya berputar untuk memutari yang namanya Ka'bah. Tapi pasti syariatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya, namun pada waktu ya tawaf saja. Ka'bah ya rumah Allah, mereka meyakini itu. Dan kangen ke Ka'bah, kangen. Mereka merindukan Ka'bah, mereka kangen kepada Ka'bah, mereka ingin tawaf ke Ka'bah, mereka cinta ke Ka'bah. Mereka itu sangat senang terhadap Ka'bah, cinta kepada Ka'bah, dan mereka mengatakan Ka'bah itu Baitullah. Iya, tapi mereka menduakan cintanya dengan berhala. Mereka menjadikan permintaan kepada Allah melalui berhala. Sampai mereka mengatakan kan dalam Al-Quran, mengatakan mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, kami itu menyembah Allah. Hanya berhala ini perantara buat kami dan Allah. Mereka begitu. Mereka meyakini adanya Allah. Iya. Nah, Tufail ini datang ke Mekah. Begitu pas datang ke Mekah, saat itu lagi benar-benar dijaga Mekah, tidak boleh ada orang luar berjumpa dengan Muhammad. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW sedang apa? Menyebarkan syiarnya, menyebarkan dakwahnya. Karena apa? Karena pada waktu itu dakwah Rasulullah sudah mulai keluar. Setiap ada tamu yang datang, setiap ada pejabat yang datang dari luar, maka diwanti-wanti, dikasih warning oleh Abu Jahal, oleh Syaibah bin Rabi'ah, oleh Umayyah bin Khalaf dengan mengatakan, kalau ada tamu, hati-hati ya, tawaf boleh, tapi ingat ya, jangan dekat-dekat sama yang namanya Muhammad, hati-hati, itu tukang sihir itu. Selalu dikasih wanti-wanti gitu, hati-hati tukang sihir, hati-hati tukang sihir. Maka orang yang datang ke kota Mekah sambil tawaf, mereka itu masukin kapas. Di mana itu? Di telinganya, dalemin, terus ditutup pakai yang namanya, kalau dikatakan mungkin semacam apa itu? Kupluk gitu ya, tutupin gitu. Sehingga apa? Nggak pernah terdengar suara. Biarin aja. Mereka dengan khusyuk untuk tawaf tanpa mendengarkan Rasulullah sedang berkhutbah atau sedang menyampaikan ayat-ayat. Kejadiannya pas demikian. Maka sudah dikasih tahu tuh Tufail itu, Tufail hati-hati ya. Kamu itu pejabat daripada Daus, kamu ini pimpinan Daus, maka hati-hati, jangan pernah dengar kata-kata sihir. Nanti kalau kesihir bahaya. Masuklah Daus ini tawaf. Lagi tawaf ngelihat, oh ini mungkin ya yang namanya Muhammad itu, oh mungkin yang namanya tukang sihir itu ya, putaran. Hanya dalam hatinya bilang gini, ngapain juga saya takut disihir. Wajahnya wajah masa tukang sihir kayak gini, masa tukang sihir orangnya kelihatannya bersih, kelihatannya wajahnya senang dilihat, nggak menakutkan. Coba aja saya buka, dibuka, lalu coba mendengar diam-diam, ternyata dia katakan, waduh, ini perkataan bukan perkataan manusia, ini kayaknya ini adalah ayat-ayat yang memang bukan buatan manusia. Maka merapat dan mendekat kepada Rasulullah. Intinya, hasilnya dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Tufail ini mengatakan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, saya tidak perpanjang Tufailnya, hanya harus membahas tentang Tufail ibnu Amr ketika ingin membahas tentang yang namanya Abu Hurairah, karena ikatannya lumayan erat. Karena Tufail ini yang menjaga, ataupun boleh dikatakan secara tidak langsung ya, yang punya ternaknya itu adalah Tufail, yang mengembalakannya siapa? Abu Hurairah. Itulah paling singkatnya gitu ya. Maka Islam datang ke kabilahnya, ke Dawis. Iya, ke Dawis ini datang. Begitu tiba ke Daus, punten, ke Dausi atau datang ke sana, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tiba. Mula-mulanya saya tidak menceritakan dakwahnya beliau, tapi dakwahnya pertama kali keras, galak. Tiba-tiba begitu datang, kumpul semuanya, kumpul. Tiba-tiba dakwah mengatakan, ingat ya, wajhi ala wajhiku haram, kalami ala kalamikum haram. Tiba-tiba langsung ngomong gitu aja. Dengar semuanya, wajahku haram dilihat oleh kalian, mataku haram dilihat oleh kalian, omonganku haram untuk didengar kalian. Kita stop bicara, kita nggak boleh ketemu. Loh, tiba-tiba datang dari umroh gini,
kerasukan apa ini? Ada apa? Jawaban mengatakan, ingat, saya tidak mau bicara dengan kalian, saya tidak mau ngobrol dengan kalian sebelum kalian mengatakan 2 kalimat syahadat. Ya mentahlah digituin. Susah dakwah kayak begitu. Beberapa tahun datang lagi ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, itu pada bandel semuanya udah di situ. Bagaimana? Doain apa? Hancurin mereka. Rasulullah angkat tangan. Cep, angkat tangan. Semua para sahabat mendengar mengatakan, wah ini Rasulullah pasti ingin menghancurkan apa? Kabilah Daus ini. Karena langsung meminta mengatakan, ya Rasulullah hancurkan itu Daus itu. Hancurkan ya Rasulullah. Dia udah susah diajak. Tiba-tiba Rasulullah langsung doa. Masya Allah. Doanya, Allahumma hdihim. Allahumma hdihim. Allahumma hdihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus semuanya. Berikan kabilah ini dengan Islam, dengan hidayah yang bagus, hidayah yang indah. Lalu semua kaget, terutama siapa? Tufail, minta dihancurkan, malah didoakan oleh Rasulullah apa? Hidayah. Itu bagian daripada contoh rahmatnya Rasulullah SAW. Setelah itu amin, Rasulullah katakan, ganti uslubnya, ganti caranya, dengan rifq, dengan lembut, dengan cinta, dengan sayang, dakwah lagi, balik lagi sana. Maka kembali lagi merubah sistem dakwah, dan banyaklah Islam bertubi-tubi. Islam berbondong-bondong dengan cara sistem dakwah yang berbeda. Di antaranya yang masuk melalui ajakan Tufail ini siapa? Abu Hurairah. Nah itulah dia. Jadi siapa yang mengajak Islamnya Abu Hurairah? Itu adalah Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Itu adalah yang mengajak Abu Hurairah. Islam Abu Hurairah. Terus setelah Islam, Abu Hurairah ini berangkat. Kemana berangkatnya? Ke kota Madinah. Langsung tembus ke kota Madinah dari Yaman. Jadi nggak ke Mekah nih, langsung ke Yaman. Iya. Dan ternyata dari Yaman saja sudah terkenal bukan hanya dengan Abdus Syamsnya saja, tapi setiap dia menggembala, dia ini punya kucing kecil yang dipelihara dari kecil, sehingga dia ini mungkin kalau zaman sekarang disebutnya apa ya, cat lover mungkin ya. Ya, jadi sangat suka kucing. Jadi kucing itu dibawa, lalu kalau menggembala kadang-kadang disimpan di pohon, kadang-kadang disimpan di mana, dijaga di mana, maka orang sudah pada tahu itu kucingnya Abdus Syams. Itu kucingnya Abdus Syams. Jadi ketika di Yaman saja sebelum datang ke kota Madinah, nama Abu Hurairah, Hurairah itu hir, itu artinya kucing. Hir itu kata lain daripada kit. Yang kita tahu kan bahasa Arabnya kitun itu kucing. Hirrah itu juga adalah kucing. Nah, Hurairah itu kucing mungil, kucing lucu, kucing indah, itu Hurairah. Iya, maka dikatakan ya Aba Hurairah, artinya wahai bapaknya anak kucing yang lucu. Maka nama itu terkenal, sangat terkenal. Akhirnya dari Abdus Syams saja udah nggak terkenal namanya itu. Jadi waktu di Yaman saja nama Abdus Syams itu nggak populer. Justru yang populernya itu adalah siapa? Abu Hurairah. Jadi sejak di Yaman itu Abu Hurairah itu sudah sangat masyhur ya. Sampai ke Madinah yang namanya sayang sama kucing, sayang sama binatang, ya tetap aja senang terhadap anak-anak kucing ataupun kucing-kucing kecil itu, maka dia pelihara. Maksud dipelihara itu disayangi, dikasih makan atau apa saja, itulah yang ada. Jadi subhanallah, dan memang ya, kalau mungkin nggak tahu ya, kalau di antara kita seneng kucing gitu ya, begitu kita duduk di mana saja lagi makan, kalau kucing tuh tahu kayaknya ini orang seneng kucing didatangi itu. Iya, karena apa? Ya begitulah mungkin nalurinya ya. Kita tidak bicara kucing, kita ganti lagi topiknya. Hanya mengatakan Abu Hurairah awal mulanya karena begitulah yang disebut dengan kunyahnya Abu Hurairah. Begitu dia Islam, yang pertama kali menentang keislamannya Abu Hurairah, Abdurrahman, siapa yang pertama kali menentang? Yang pertama kali menentang keislamannya itu adalah ibunya. Ibunya. Nah, kamu akan tinggalkan nenek moyang, agama nenek moyang. Balik nak, balik nak. Ibu tidak ridho kalau kamu harus meninggalkan agama nenek moyang. Ikut ibu atau ikut Tufail? Jawabannya, aku tidak ikut Tufail. Aku juga tidak ikut ibu, tapi aku ikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Iya, itu kan Muhammad tukang sihir nak. Lihat, orang sudah disihir, Tufail sudah disihir. Sekarang kamu juga kena sihir? Tidak bunda, saya bukan karena sihir. Saya mengikuti ajaran yang benar. Itu kata-katanya. Nah, sekarang kamu meninggalkan agama nenek moyang. Sebentar lagi kamu juga akan tinggalkan ibu. Tidak bu,
Saya tidak akan pernah meninggalkan ibu. Karena apa? Karena wajib dalam syariat untuk mencintai ibu. Walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan. Agak tenang tuh ibunya itu. Agak tenang. Kenapa? Karena agamanya menyuruh untuk berbakti kepada orang tuanya walaupun beda keyakinan. Tiba-tiba begitu yang namanya Abu Hurairah memutuskan untuk berangkat ke Madinah, kecewa. Ibu, izin, saya akan berangkat ke Madinah. Madinah, Yathrib, iya, tempat Muhammad hijrah, ya. Tuh kan, apa yang ibu bilang? Baru beberapa hari saja kamu mengatakan akan selalu setia kepada ibu, lalu sekarang kamu berangkat ke Madinah akan meninggalkan aku. Apa kata Abu Hurairah? Siapa bilang aku meninggalkan ibu? Aku tidak akan tinggalkan ibu. Tapi katanya kamu mau ke Madinah, ibu akan saya bawa. Subhanallah, ibu akan saya bawa. Tapi ingat ya, kalaupun ibu ikut ke sana, ibu tidak akan pernah memeluk syariat yang dibawa oleh Muhammad karena dia adalah penyihir. Sakit hati nggak digituin kira-kira Abu Hurairah? Pastilah. Rasulullah dibilang penyihir, Rasulullah dibilang majnun. Iya, ini sementara ibu mengatakan gitu. Ini harus bagaimana? Itulah kesedihan yang tidak pernah lepas daripada hati siapa? Abu Hurairah. Hanya doa, ya Allah berikan hidayah untuk ibuku, berikan hidayah untuk ibuku. Lalu ibu, bisa akan ikut dengan saya? Dengan gembira aku ikut denganmu, karena walau bagaimanapun kau anakku. Selagi engkau mau mengurus aku, mencintai aku, akan ikut bersamamu. Jawaban Abu Hurairah, selagi aku masih hidup, aku akan selalu menjagamu ibu. Ikut ke Madinah bersama rombongan dari siapa? Dari Yaman. Rombongan itu semuanya muslim itu, kecuali satu, siapa? Ibunya Abu Hurairah. Sampailah ke Madinah, Rasulullah mempersilahkan. Iya, dan subhanallah, disitulah Abu Hurairah datang ke kota Madinah. Kata Abu Hurairah mengatakan, qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana yauma idzin qad balagtu 30 sana. Waktu aku sampai ke kota Madinah, usiaku pada waktu itu 30 tahun. Fa aslamtu baina yadayhi, dan aku menyatakan dua kalimat syahadat lagi di hadapan Rasulullah. Kenapa? Ingin langsung di hadapan Rasulullah mengatakan subhanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Lalu saat itu Rasulullah bertanya, "Man ant?" Siapa kamu? Saya Abdus Syams. Lalu dikatakan, "Wal ana Abdurrahman." Mulai hari ini namamu adalah Abdurrahman. Pulang ke ibunya, "Bu, namaku Abdurrahman." Waduh, diganti lagi. Itu pembelian dikasih nama oleh ayah. Saya kasih saja dari kecil ngasih nama Abdurrahman, Abdul Syams. Sekarang orang itu ganti lagi pakai Abdurrahman. Kamu ikut sama dia? Ya iyalah ikut, dia kekasihku. Lalu mengatakan, aku bukan kekasihmu. Kau ibuku. Dia kekasihku. Dahsyat itu. Gaya-gaya daripada apa yang namanya siapa? Abdurrahman ataupun Abu Hurairah. Engkau ibuku walaupun ibu adalah ibu. Rasulullah adalah kekasihku walaupun bagaimana dia adalah kekasihku dan kekasihku. Tidak bisa. Lain hal, ibu yang harus saya cintai, dijaga. Ini kekasihku dan panutanku harus diikuti. Subhanallah. Tiap hari mungkin kalau dibilang cekcok mah cekcok. Siapa yang cekcok? Ibunya. Selalu dan punten, selalu dengan kata-kata penghinaan kepada siapa? Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi yang namanya, saya fokus dulu kepada ibunya, ya. Nanti kita lanjut. Duduk di masjid, hanya dia nunggu. Subhanallah, tinggal dia nangis, nangis, nangis. Itulah kejadiannya. Subhanallah, iya. Dan dari mulai tinggal di kota Madinah, saya balik dulu, sampai ke kota Madinah kan belum ada rumah. Maka semua yang belum punya rumah karena belum ada pekerjaan itu disimpan di ujung masjid yang disebut dengan ahli suffah. Ahli suffah itu adalah orang yang dari berbagai macam tempat datang ke Madinah, menyatakan 2 kalimat syahadat, tapi nggak mungkin balik lagi ke negaranya, ke kabilahnya, karena kalau seandainya balik lagi ke kabilahnya akan berbuat apa? Dibunuhnya sama kabilahnya. Maka tinggal di kota Madinah, dan Rasulullah menyiapkan di pojokan masjid itu semacam tempat, silahkan tinggal di sana.
Pagi-pagi mereka kerja untuk mendapatkan makanan, tapi terkadang nggak dapat kerjaan, berarti nggak dapat makanan. Dan ahli suffah ini tiap hari Rasulullah yang kasih makan. Subhanallah. Siapa bilang Rasulullah miskin? Siapa bilang Rasulullah nggak punya duit? Kaya Rasulullah itu. Tapi apa? Uangnya kemana kok nggak nyangkut? Karena sedekahnya lebih cepat daripada panennya. Panen itu belum datang ke tangan sudah disedekahkan. Tinggal angka. Rasulullah punten itu dalam setiap hari, paling setiap hari, dalam setiap hari ahli suffah itu yang dikasih makan Rasulullah paling tidak 100 orang, 150 orang, 100 orang sampai 200 orang tiap hari itu kasih makan dari uangnya Rasulullah. Dan makanannya bukan makanan yang aneh-aneh. Maksud yang aneh-aneh itu yang tidak baik-baik, tapi makanannya adalah makanan apa? Makanan yang lezat, makanan yang bergizi. Itulah yang luar biasa. Itu diberikan kepada ahli suffah. Masya Allah. Dan pada waktu orang kalau belum dapat kerjaan tetap, belum punya tempat, ya tinggalnya di mana? Tinggalnya di masjid itu, di ahli suffah itu. Tinggal di situ bunda, ayah anda, tinggallah di sana. Siapa itu? Termasuk yang namanya Abu Hurairah. Di situ. Dan punten, saya sampaikan dulu nih, setelah punya rumah pun tempat yang sederhana. Jadi dulu kalau rumah itu ya bukan rumah yang ada ruang makan, tempat tidur, apa enggak. Di situ aja. Tidur ya di situ. Jadi kadang-kadang kalau tidur kaki itu nutup pintu. Kenapa? Pintu nggak kebuka karena kaki terhalang dengan pintu. Ya udah tempat tidurnya begitu. Rata-rata untuk tempat tidur tuh nggak ada. Mungkin kalau sekarang ya tempat ini nggak ada. Dulu ya kotak di situ tinggal. Paling untuk apa nyimpan apa ya begitu. Tempat di sana. Tiap hari kalau pulang ke rumahnya yang namanya punten Abu Hurairah, pasti ibunya dalam keadaan dengan mengatakan ucapannya, jam segini baru pulang, kamu lebih cinta kepada Muhammad daripada kepada ibumu. Kamu lebih mementingkan Muhammad daripada kepada aku. Kamu lebih minta. Itu diceritakan. Bayangin ibu bapak, kalau seseorang anak begitu datang, itu aja dibahas, itu lagi dibahas. Bagaimana perasaan? Belum lagi dihinanya Rasulullah, belum lagi diomonginnya Rasulullah. Akhirnya dalam keadaan nangis di masjid. Ditanya, ada apa Abu Hurairah? Ibuku ya Rasulullah, ibuku. Kenapa? Ya Rasulullah, doakan ibuku. Kenapa? Agar dia dapat hidayah. Nangis. Diangkat Rasulullah, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Doa. Ya Abu Hurairah, datang dan coba ajak secara pelan-pelan. Baik ya Rasulullah. Datang, ketuk pintunya, assalamualaikum, ataupun dengan bunda, buka pintu bunda, ibu buka pintu. Tiba-tiba mengatakan sebentar. Dalam hatinya nggak pernah ibunya kalau disuruh buka pintu sebentar itu nggak ada. Karena apa? Memang setiap mau datang itu nunggu kedatangannya. Gimana sih anak kangen sama ibunya atau ibu kangen sama anak begitu? Dibuka, tak-tak, wah ibu, gitu kan? Oh anakku. Karena yang namanya nunggu itu pasti nunggunya di depan apa? Di depan pintu, nggak ada kata-kata sebentar. Tapi satu waktu itu, ibu, aku datang, sebentar nak. Ada sebentar. Bu, aku datang, sebentar nak, tanggung nih. Dengerin, tiba-tiba ada suara kercukan air. Suara air. Ya, namanya juga bukan air yang seperti di toilet atau apa. Ini kedengaran suara. Ibu sedang apa? Sebentar, mandi dulu. Oh mandi, nunggu di luar. Setelah itu dibuka, kata-kata begitu dibuka, udah pakai baju rapi, dikatakan, ibu apa kabar? Langsung dikatakan, assalamualaikum ya Abdurrahman. Kata-katanya, ibu manggil aku Abdurrahman? Bukankah ibu tidak suka dengan sebutan Abdurrahman itu? Bukan, Abdurrahman itu pembelian dari Rasulullah. Iya, aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berlinang air mata Abu Hurairah sambil bertakbir dan keluar dari tempat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayuhan nas, aslamat ummi, teriak-teriak. Hai manusia semuanya, dengarkan, ibuku Islam. Masya Allah.
Kegembiraan bagi Abu Hurairah teriak-teriak di kota Madinah sambil bilang, ibuku muslimah, ibuku muslimah, ibuku muslimah. Teriak-teriak sampai datang ke hadapan Rasulullah dan memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku sudah jadi muslimah ya Rasulullah. Doakan lagi ya Rasulullah. Ini Abu Hurairah minta lagi didoakan. Doain apa lagi? Doakan agar aku dan ibuku mencintai muslimin muslimat semuanya. Aku dan ibuku dapat mencintai muslimin muslimat semuanya, dan muslimin muslimat mencintai kami. Dahsyat nggak itu doanya itu? Langsung doa Rasulullah. Cara bahas, ya Allah bahasanya, jadikan hamba Allah ini mencintai mukminin dan mukminat, dan jadikan semua mukminin mukminat mencintainya apa disebut namanya. Sampai hari ini Bunda, kalau disebut nama Abu Hurairah, ada yang ada dalam hati rasa cinta. Kenapa? Itu doa Rasulullah. Doa Rasulullah itu. Itu Abu Hurairah minta kepada Rasul, ya Rasul, doakan agar aku mencintai orang-orang mukminin mukminat bersama ibuku, dan agar kalau disebut nama aku orang mukminin mukminat itu mencintaiku. Dan didoakan Rasulullah seperti itu. Itu adalah kejadian yang sangat dahsyat bagaimana Islam ibunya. Simpan itu. Lanjut lagi. Terus bagaimana peranan di kota Madinah, karena beliau ini Abu Hurairah, punten bahasanya gini ya, kata Abu Hurairah ini, Abu Hurairah mengatakan kata-katanya, orang lain kalau pagi orang muhajirin sibuk dengan dagangannya, orang ansor sibuk dengan pertaniannya. Kalau aku dagang enggak karena nggak ada, pertanian enggak karena nggak ada, ternak juga enggak karena nggak ada, maka memang aku tidak punya apa-apa, dan ketidakpunya apa-apaan ini kesempatan untukku fokus terhadap Rasulullah. Dahsyat itu. Karena apa? Karena memang benar, kalau kita, bukan salah ya, kalau kita sudah ikut dalam satu urusan, misalnya ya, taruhlah dunia, kita punya 1 juta, wajar kalau ingin 2 juta. Kalau sudah punya 2 juta, wajar ingin 3 juta. Sudah 10 juta, wajar ingin 20 juta. Terus nggak bakalan ada habis-habisnya. Maka inilah yang dikatakan Abdurrahman dengan mengatakan, atau Abu Hurairah, talaqtu dunya thalatha, aku telah tolak 3. Saya sudah talak 3 dunia ini. Jadi dunia ini saya tolak 3. Artinya apa? Jangan sampai aku ini mencium dunia. Karena apa? Takut terganggu belajar dengan Rasulullah. Karena apa? Ingin fokus terhadap Rasulullah. Maka punten, dari mulai datang ke kota Madinah, Abu Hurairah hanya duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kemanapun Rasul berangkat, itu Abu Hurairah bagaikan bayangannya. Saya bayangkan itu. Sampai Abu Hurairah dengan mengatakan, aku hadir di saat orang lain tidak hadir. Iya. Dan aku hadir saat orang lain hadir. Jadi nggak pernah tidak hadir Abu Hurairah ini. Jadi kalau ada orang menyatakan gaya-gayanya bikin syubhat gitu ya, oh Abu Hurairah paling banyak naruh hadis sampai 5 ribuan, sementara Abu Bakar, Umar, Utsman nggak sampai segitu, itu nggak sampai segitu, ini cuma 3 tahun aja, kan nggak nyampe 4 tahun, 3 tahun lebih, iya, taruhlah 3 tahun, masa cuma 3 tahun aja menjadi pencatat hadis paling banyak? Kan ada orang yang ingin sebarkan syubhat kayak gitu kan, biar kita ragu gitu. Mana Abdurrahman yang namanya Abu Hurairah itu kan cuma 3 tahun, masa paling banyak pencatat hadis? Jawab oleh kita semuanya apa? Ya 3 tahun, tapi beliau jadi bayangannya Rasulullah. Emang nggak sibuk dengan bisnis? Nggak ada dia. Emang nggak sibuk dengan berternak? Nggak ada. Emang nggak sibuk dengan berdagang? Nggak punya. Terus apa? Fokus. Tahu ibu bapak, teman-teman, saking fokusnya, yang namanya makanannya itu lapar. Berarti kalau makanannya lapar, berarti apa itu? Emang lapar terus? Iya. Jadi kalau mengatakan kata-katanya, ucapannya, makanan itu lapar. Jadi lapar itu udah biasa. Karena apa? Karena memang cukup diisi duduk bersama Rasulullah. Cukup diisi duduk dengan Rasulullah. Itu gambarannya. Subhanallah. Ada satu peristiwa yang luar biasa, teman-teman yang berbahagia, ayahanda bunda. Kata Abu Hurairah, saya sangat lapar waktu itu. Sangat lapar, mungkin belum makan, mungkin dari pagi, atau lupa belum makan dari kapan, tapi belum diisi perut ini, cuma air putih, nggak ada, lapar sekali. Malam-malam, mungkin setelah sholat isya,
lapar sekali. Saya mencoba berbicara dengan orang, tapi kalau meminta saya tidak mau. Karena apa? Ya, menjaga harga diri, menjaga kemuliaan, menjaga atau namanya iffah. Ada Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Saya ajak ngobrol lama setelah sholat isya, mudah-mudahan di ujung-ujungnya mengatakan, udah makan belum? Nah, mudah menawar gitu. Udah makan belum gitu ya? Ternyata saya ajak ngobrol, nanya ayat, nanya hadis, nanya itu, kata Abu, bagus, iya, bagus, benar. Abu Bakar benar nggak bacaannya? Benar, bagus, iya. Selesai. Oh iya, terima kasih Abu. Ya udah, makasih, pergi. Kata Abu Hurairah, aduh, nggak ngajak makan. Datang Utsman bin Affan, diajak ngobrol lagi panjang juga, selesainya udah pulang, nggak ngajak makan. Umar bin Khattab ngobrol. Umar bin Khattab kan lain lagi orangnya, perasaannya kuat. Begitu selesai, Abu Hurairah, maaf ya, saya juga lapar. Saya juga lapar, nggak ada apa-apa di rumah. Cuman Umar yang tahu, Umar yang merasakan laparnya siapa? Laparnya Abu Hurairah. Cuma Umar juga nggak ada. Itu punten. Teman-teman semuanya, ibu bapak, bisa dibayangkan yang namanya sahabat itu lapar itu udah biasa. Kalau kita melapar sedikit aja udah kelabakan. Aduh, lapar, cari makanan apa? Lapar, cari nama itu. Kita udah kelabakan. Bahkan sekarang cek baik-baik di dapur kita, di dapur kita, banyak makanan nggak kira-kira? Ada telur mungkin, ada mie mungkin, ada apa, ada ikan tinggal goreng, ada ayam tinggal, macam-macam banyak jumlahnya. Lagi banyak makan aja kita masih bingung makan apa ya gitu. Subhanallah, ini untuk para sahabat yang namanya lapar itu biasa, tidur lapar itu biasa. Subhanallah. Maka dengan mengatakan ucapannya, kata Umar bin Khattab mengatakan ucapannya, Abu Hurairah, maaf ya, saya juga lapar, nggak ada makanan. Oh ya udah nggak apa-apa. Setelah itu apa? Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang ngeliat, langsung Abu Hurairah, ikut aku. Waduh, diajak nih ke rumahnya dengan mengatakan, ada apa Rasulullah? Saya melihat kamu lapar kayaknya. Iya ya Rasulullah. Kalau sama Rasulullah langsung, nggak usah ngapain malu-malu. Iya ya Rasulullah, saya lapar. Sebentar datang, udah wah ada makanan nih. Tiba-tiba nanya kepada istri Nabi, lewat rumah ini cari, ada makanan nggak Aisyah? Nggak ada. Ayo jalan sini, nggak ada di sini. Saudah ada makanan nggak? Nggak ada. Ayo jalan sini. Semua rumah dicari-cari, istri Nabi ada makanan nggak? Nggak ada. Subhanallah. Lalu akhirnya ada sahabat Rasul dari Ansor mengatakan, begitu Rasulullah sedang jalan, ya Rasulullah ini ada susu halib satu, ini apa namanya, satu koci gitu, ini ada susu. Alhamdulillah. Langsung Abu Hurairah, alhamdulillah dapat susu juga. Setelah itu dia sini duduk. Begitu duduk, ya Abu Hurairah, ya panggil semua ahli suffah yang 100 orang itu, kasih minum apa susu ini. Dalam perasaanku, kata Abu Hurairah, waduh, gagal lagi nih, mau minum ini, kapan saya dapat minum lagi? Ya, kasih minum semuanya. Baru langsung dengan mengatakan Rasul, coba lihat, dikumpulkan di masjid. Semua ahli sufah, ayo berbaris, iya, pegang, jadi satu-satu gelasnya. Suruh minum, pindah minum. Nggak habis sampai 100-nya selesai. Masya Allah, itu barakah dan doa. Setelah itu datang, ya Rasulullah, ini masih ada. Siapa yang belum? Tinggal kita berdua ya Rasulullah. Ya sudah, sini. Ambil gelasnya dipegang oleh Abu Hurairah. Rasul menuangkan, bismillah. Minum. Klek minum. Minum lagi. Terus tuangkanlah. Minum. Sudah ya Rasulullah. Minum, kata Rasulullah. Dia minum lagi. Selesai minum. Sampai kelima, ya Rasul udah nggak ada lagi isi di dalamnya, udah padat semuanya. Ya sudah kalau gitu aku minum. Rasulullah minum terakhir. Subhanallah. Dan ini bagaimana menyatakan bagaimana Rasulullah kepada ahli suffah seperti apa, dan bagaimana Abu Hurairah dengan gaya Rasulullah mengatakan, kamu lapar, ayo ikut bersama aku. Masya Allah. Dan itu membuktikan kalau yang namanya Abu Hurairah benar-benar lapar itu biasa. Para sahabat lapar itu biasa. Ini kejadian ketika Abu Hurairah benar-benar fokus hanya untuk mencari apa? Ilmu. Iya. Atau hadis Rasulullah SAW. Iya. Selanjutnya saya sampaikan. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis gitu ya. Dan Abu Hurairah mencatat
mencatat, menghafal. Punten, Abu Hurairah itu bedanya, punten ya, Abu Hurairah bukan mencatat, menghafal. Tidak mencatat, menghafal. Abu Hurairah itu menghafal. Beda dengan para sahabat yang lain tentang masalah hadis Rasulullah SAW, tapi apa? Mencatat. Abu Hurairah tidak, menghafal, 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 menghafal. Maka datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nih dalam hadisnya, inni asma'u minka hadithan katsiran ansa. Ya Rasulullah, aku banyak mendengar hadis darimu, banyak sekali, tapi aku banyak lupa. Tolong doakan aku agar tidak lupa. Kata Rasulullah, absut ridaak, gelarkan rida. Rida itu sorban. Iya, gelarkan sorban. Berarti bisa dipastikan yang namanya Abu Hurairah itu pakai apa? Sorban. Iya. Dengan mengatakan, gelarkan sorbanmu, digelarkan sorbannya. Lalu Rasulullah langsung saja perumpamakannya. Fabassatuhu fagharafa biyadihi fi. Jadi digelarkan, tiba-tiba seperti Rasul mengambil sesuatu. Naruh di ini, di mana? Di sorban itu. Iya, seperti gini, ngambil sesuatu, disimpan di sorban itu. Lalu kata Rasulullah, dia mengatakan kata-katanya, ucapannya, dummahu ila sadrik. Jadi kayak dibungkus lalu masukkan dalam dada. Jadi sorban itu diginikan oleh siapa itu? Abu Hurairah, disimpan di dada seperti ini. Maka kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa lagi terhadap hadis-hadis Rasulullah, baik yang dulu telah disampaikan ataupun yang setelah itu disampaikan, nempel semuanya dalam pikiranku. Susunannya rapat. Jadi hadis dengan sesuai kejadiannya dan apa itu nyusun dalam ini hafalannya. Nggak ada mulakhbat, nggak ada ketukar kejadian itu, jamnya, tanggalnya, nggak ada. Bahkan ini setelah Rasulullah wafat, iya, di Marwan bin Hakam, itu adalah salah satu gubernur yang ada di kota Madinah di zaman Muawiyah, iya. Saat itu dipanggil Abu Hurairah pada waktu usia mungkin sudah sampai ya udah sekitar 50-an gitu ya. Punten, sudah lebih daripada 50, mungkin sudah 60 atau 70, udah sepuh berarti. Dipanggil dan mengatakan ucapannya, setelah 40 tahun Rasulullah wafat, dipanggil, sini mohon datang Abu Hurairah, iya, tolong dari pagi ini saya ingin mendengarkan hadis Rasulullah sampai sore ini. Iya, itu dari pagi menyampaikan hadis Rasulullah, dan setiap mengatakan qala Rasulullah, beliau tidak mengatakan qala Rasulullah, qala habibi Rasulullah, menangis, sampaikan qala habibi Rasulullah, nyampaikan. Telah berkata kekasihku Rasulullah, telah menyampaikan kekasihku Rasulullah, sampaikan itu terus. Nah, tanpa diketahui ada orang di belakangnya Abu Hurairah mencatat, catat, apa yang disampaikan, catat. Gantian. Akhirnya kira-kira sampai sore selesailah. Catatan itu disimpan, disusun rapi catatan itu. Ya, dari mulai pagi sampai sore. Setelah 1 tahun dipanggil lagi oleh Marwan. Abu Hurairah, masih ingat 1 tahun yang lalu kamu pernah dipanggil olehku di sini? Iya, masih ingat. Saya ingin sekali bacakan lagi hadis yang dulu itu. Mudah-mudahan kamu masih ingat susunannya itu. Dari hadis, dari mulai kamu baca sampai akhir. Baik. Bukunya dibaca oleh Marwan. Dari awal sampai akhir, kata beliau mengatakan tidak ada satupun AU yang berubah. Tidak ada susunan yang berubah. Semua blek, seakan-akan buku ini dibaca oleh Abu Hurairah. Itu dia kecerdasannya, kepintarannya. Jadi kalau mengatakan bagaimana tentang kecerdasan kepintarannya, tidak perlu diragukan. Itu namanya Abu Hurairah. Masya Allah. Sampai mencatat, semua disampaikan dari awal sampai akhir, tidak ada perubahan. Ini adalah keindahan daripada siapa? Masya Allah, yang namanya Abu Hurairah. Iya, bukan hanya sekedar itu, luar biasa. Abu Hurairah ini ada gambaran yang sangat indah sekali. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bagaimana cintanya, ini Abu Hurairah kalau jumpa dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, itu bukan maling-maling tatapan ya, tapi beliau selalu memandang tanpa berkedip, terus dipandangnya dengan penuh kerinduan, cintanya. Sampai ada kata-kata yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu syamsu tajri fi wajhihi walaulal jihad fi sabilillah wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana andur ila wajhihi. Subhanallah. Ini kata siapa itu? Abu Hurairah. Dengan demi Allah, atau kata-katanya, saya tidak pernah melihat wajah seseorang lebih baik daripada wajah Rasulullah.
wajahnya seperti sinar matahari yang ada di dalam wajahnya. Iya, bersinar, senang untuk dilihatnya. Iya, demi Allah kalau seandainya tidak ada jihad, saya tidak akan pernah lepas memandang wajah Rasulullah. Kalau seandainya tidak ada yang namanya birrul ummi, artinya apa? Berbakti kepada ibu, saya tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah. Dan saya berangan-angan saat aku wafat dalam keadaan melihat wajah Rasulullah. Itu sangat cintanya kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, kalau dikatakan tidak ada keraguan terhadap cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan punten, Abu Hurairah ini pun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pernah dijadikan gubernur oleh Umar bin Khattab di mana di Bahrain. Tapi nggak lama. Karena apa? Ya, ingin fokus dalam mengajar. Ingin fokus dalam mengajar, maka kembali lagi. Begitu pulang, bawa beberapa ternak datang, setelah pensiun lah kira-kira ya, minta diganti lah gitu dari Bahrain. Begitu pulang ke kota Madinah, bawa ternaknya semuanya, Umar bin Khattab manda dengan mengatakan perkataan ini sangat terkenal. Perkataan Umar bin Khattab dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, waihak, ya, celaka kamu ya adu wallah, ya adu wa kitab Allah, ya, celaka kamu wahai musuh Allah dan musuh kitab Allah. Dari mana kamu dapatkan ini semuanya? Ternak-ternak yang dibawa. Senyum Abu Hurairah mengatakan, ini punyaku. Bukannya kamu dulu cuma bawa 3 ekor kambing sama mungkin hanya berapa 1 ekor unta. Kenapa sekarang kambing yang jadi banyak? Ya kan saya di sana beberapa tahun, ya berternaklah. Dan ini ternaknya hasilnya. Oh iya, kata Umar bin Khattab. Iya Umar bin Khattab, Masya Allah. Itu gambarannya. Iya. Jadi pernah tapi fokus terhadap untuk apa? Agama ataupun untuk mengabdi kepada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarkannya. Allahu Akbar. Bahkan punten, yang digambarkan tadi kesibukan hanya mendengarkan Rasulullah, lalu menghafal hadis Rasulullah. Ada tamu yang datang, didengarkan, lalu dihafalkan. Ini bertanya, dijawab Rasulullah, hafal. Ini bertanya, jawab Rasulullah, hafal. Sehingga kalau diperkirakan, ini kalau kata para ulama ya, diperkirakan dalam sehari itu ada 40 sampai 50 hadis yang ada dalam hafalannya setiap hari. Tidak kurang dari 40, 50, setiap hari 40 hadis, 50 hadis. Sementara kita sampai hari ini sehari berapa hadis? Buru-buru mungkin. Yang sudah belajar hadis nomor 1, nomor 2 sampai itu lupa lagi ke belakang juga. Ya beda dengan Abu Hurairah dalam sehari itu 40 sampai 50 hadis. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada siapa? Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menjawab dengan mengatakan, ya Abu Hurairah, apakah ada satu kejadian yang aku tahu kamu tahu dan kejadian yang aku tidak tahu kamu tahu? Maksudnya pada Rasulullah. Apakah hadis kejadian? Kata Abu Hurairah, ya adalah. Malah lebih banyakkan saya yang tahu tentang hadis Rasulullah karena di luar saya bersamanya. Kata Siti Aisyah, memangnya kok bisa begitu? Kenapa? Nih, lihat jawaban Abu Hurairah, unik sekali. Kok bisa begitu? Kenapa? Nih jawab Abu Hurairah. Ya iyalah, kalau saya saat duduk dengan Rasulullah, saya sibuk mencatat kata-katanya, hadis-hadisnya. Tapi engkau ummul mukminin, ketika duduk dengan Rasulullah, kamu sibuk untuk berdandan mempercantik dirimu dengan Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, benar katanya. Memang ada tugasnya masing-masing ya. Jadi kalau Siti Aisyah bersama dengan Rasul, berarti sibuk untuk apa? Berkhidmat kepada Rasulullah. Siapin untuk makanannya, siap untuk ini, untuk ini. Tapi kalau Rasulullah, kalau Abu Hurairah sibuknya untuk apa? Mencatat ilmu. Iya. Tapi kalau Siti Aisyah mencatat untuk apa? Berkhidmat. Itu bedanya. Maka kata Siti Aisyah, benar Abu Hurairah, benar, pasti. Karena apa? Karena memang engkau fokus untuk mencatat semua apa yang, atau menghafal semua apa yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan yang luar biasa yang didapatkannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi kalau digambarkan, punten saya sampaikan, ini penting sekali untuk kita semuanya. Tadi ada orang yang syubhat menyatakan, kenapa cuma 3 tahun tapi menjadi orang paling banyak mencatat hadis? Jangan ragu jawaban pertama, karena Abu Hurairah seperti bayangannya siapa? Rasulullah. Yang kedua, kau tahu peristiwa Badar? Kan nggak ikut Badar. Kau tahu peristiwa Khandak? Kan nggak tahu Khandak. Ini Abu Hurairah selalu mencari tentang kejadian masa lalu melalui siapa? Abu Bakar.
melalui Umar, melalui Utsman, melalui Ali. Jadi Abu Hurairah benar-benar investigasi kalau dibilangnya, mencari, ya Abu Bakar waktu Badar itu bagaimana, waktu Uhud itu bagaimana, waktu jadi semua dipinta cerita kepada para sahabat, dan akhirnya dapatlah berita dari para sahabat kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Allah barik fiik. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi ketika ada yang bertanya dengan mengatakan kenapa 3 tahun, tapi subhanallah menjadi paling banyak yang meriwayatkan hadis. Jawaban pertama, karena yang namanya Abu Hurairah, subhanallah, dari sejak sampai ke kota Madinah
tidak fokus dengan urusan berternak, tidak fokus dengan urusan bercocok tanam ataupun bisnis apa, tapi untuk mengabdikan kehidupannya menjadi bayangan Rasulullah, menghafal semua apa yang disampaikan Rasulullah. Maka tidak ada di antara para sahabat yang mempercayakan semua hafalan tentang hadis-hadis Rasulullah kecuali kepada siapa? Abu Hurairah. Yang keduanya, kok tahu kan 3 tahun nyampe kota Madinah 7 Hijriah ketika Rasulullah sampai di mana? Dari Khaybar. Iya. Itu peristiwa-peristiwa dari sini dari mana tahu Abu Hurairah? Jawabannya dari para sahabat. Dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali radhiyallahu anhum jami'an, ditanya dan langsung merekamnya. Dan saat itu bisa saja bertanya, ya Rasulullah, kata Abu Bakar begini, iya. Ya Rasulullah, waktu itu kejadian begini ya, kata Umar, benar. Maka semua didapatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Yang ketiga, punten. Kenapa orang-orang tidak tanya kalau masalah kepada Abu Bakar? Tidak tanya kepada Umar? Ternyata tidak. Karena